Ketika unta Allah itu membuat mereka kesal. Karena ketika unta itu datang untuk minum, maka semua binatang ternak mereka menyingkir tak berani mendekat. Hingga mereka menganggap unta itu adalah binatang pengganggu. Mereka merencanakan membunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Kanto Channel. Gimana kabarnya sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan mengisahkan tentang kaum Samud. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share, agar si empunya channel jadi tambah semangat. Yang sudah subscribe saya doakan rezekinya berlimpah. Amin. Suku Samud adalah suku yang menempati dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam. Ahli sejarah ada yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Arab. Tetapi sebagian ahli sejarah ada yang menggolongkan sebagai bangsa Yahudi. Suku Samud pernah dijajah oleh bangsa Ad. Setelah kaum Ad diazab oleh Allah, maka seluruh kekayaan dan hasil alam di negeri itu diwarisi oleh suku Samud. Kekayaan alam, tanah yang subur dan hewan ternak berkembang dengan pesat, menjadikan kaum Samud menjadi sangat kaya dan makmur. Mereka diberi kekuatan badan dan kecerdasan yang luar biasa. Kemampuan mereka dalam memahat batu-batu gunung untuk dijadikan bangunan, membuat peradaban mereka begitu maju dan terlihat modern pada masa itu. Akan tetapi segala kenikmatan itu membuat mereka menyombongkan diri. Mereka selalu memandang rendah suku yang lain. Mereka menyembah berhala yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung. Merampok, membunuh, berzina dan berbagai kemaksiatan selalu menghiasi hari-hari mereka. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ia takkan menghukum suatu kaum sebelum memberikan mereka peringatan terlebih dahulu. Maka Allah mengutus seorang nabi bernama Soleh. Nabi Soleh adalah seorang yang terpandang di kalangan suku Samud. Beliau seorang pria yang cerdas dan tangkas. Beliau sangat disukai semua orang pada saat itu. Ketika beliau menyerukan untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala serta semua kemaksiatan yang selalu mereka lakukan, kaum Samud sangat kecewa. Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu wahai Soleh, adalah orang yang sangat kami hormati dan sangat kami harapkan, bahwa suatu hari nanti kamu akan menjadi pemimpin bagi kami. Tapi apa yang telah kamu lakukan? Kamu menyuruh kami meninggalkan berhala-berhala kami. Sungguh kami tak akan mempercayaimu lagi, sebelum kamu memberikan bukti bahwa kamu adalah benar. Dan Allah yang selalu kamu bilang Tuhan itu adalah benar. Apa yang kalian inginkan?" Tanya Nabi Soleh. "Kalau kamu sanggup mendatangkan seekor unta bunting dari dalam batu maka kami akan beriman," kata pemuka kaum Samud. Maka Nabi Soleh menyanggupi tantangan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah lalu memukul batu besar di hadapannya. Seketika itu batu itu pun terbelah, dan keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun terbengong keheranan bercampur takjub. Lalu banyak di antara mereka lantas menyatakan beriman dan mengikuti seruan Nabi Soleh. Tapi sebagian mereka tetap mempertahankan kekafirannya. Kini kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang beriman kepada Allah atau pengikut Nabi Soleh, dan kelompok lainnya yang masih kafir dan menentang Nabi Soleh. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh alaihi salam, dipimpin oleh Junda bin Amru. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihi salam, dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubayt al-Habab dan Rabab bin Sar bin Julmas. Nabi Soleh berkata, "Inilah unta Allah. Ia bebas mencari makan dimanapun dia mau. Jika dia hendak minum air, maka ia akan mendatangi mata air kalian. Kalian boleh mengambil susunya untuk kalian minum. Tapi jangan sekali-kali mengganggunya, atau kalian akan mendapatkan azab dari Allah." Begitulah, hari-hari unta itu bebas berjalan-jalan dan mencari makan dan minum. Para kaum Samud yang menentang Nabi Saleh merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Karena saat unta itu datang, tidak ada hewan lain yang berani mendekat. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka. Karena menghabiskan jatah air di sumber mata air, mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut.
Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan itu, ada dua wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. Dua wanita tersebut adalah Saduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Gunaim. Unaizah merupakan istri dari Zuab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Saleh alaihi salam. Unaizah dan Zuab memiliki 4 orang anak perempuan. Mereka membuat perjanjian dengan Qudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina itu. Bahkan Saduk rela menawarkan dirinya sendiri pada Misra bin Mahraj. Jika Misra mampu membunuh unta tersebut, Qudar dan Misra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita cantik itu pun mengajak 7 pemuda yang lain untuk membantunya membunuh unta Nabi Soleh itu. Hingga ketika tiba waktu yang telah direncanakan, mereka mengawasi unta betina itu ketika sedang minum air di mata air. Lalu secepat kilat Misra memanah betis unta tersebut, yang disusul dengan Qudar menikam bagian perut unta itu dengan menggunakan pedangnya. Setelah unta itu terbunuh, Misra dan Qudar pulang dengan disambut layaknya pahlawan yang baru pulang dari medan peperangan. Ketika Nabi Soleh mendengar bahwa untanya telah dibunuh, Nabi Soleh sangat bersedih. Ia segera mengingatkan kaumnya untuk segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Namun mereka justru mengejek Nabi Soleh. "Hai Soleh, untamu sudah kami bunuh. Maka mana azab yang kamu bilang itu?" Nabi Soleh menjawab, "Aku sudah mengingatkan kalian, tapi kalian malah mengejekku. Maka tunggulah selama 3 hari. Azab itu akan datang. Semoga waktu 3 hari itu bisa membuat kalian sadar dan segera bertaubat." Mereka menjawab, "Hai Soleh, kenapa harus menunggu 3 hari? Sekarang saja, hahaha." Demikianlah ejekan mereka. Lalu ketika hari besoknya, muka orang kafir Samud berubah menjadi kuning. Kemudian hari kedua muka atau wajah mereka menjadi merah. Seketika para penentang Nabi Soleh pun panik. Mereka khawatir dengan azab yang dibilang Nabi Soleh akan benar-benar terjadi. Lalu mereka mendatangi rumah Nabi Soleh pada malam hari ketiga, dengan niat akan membunuh Nabi Soleh. Tetapi ketika mereka baru sampai di rumah Nabi Soleh, tiba-tiba berjatuhan batu-batu besar dari atas mereka. Kemudian mereka mati seketika, dan ketika hari ketiga, wajah orang kafir Samud berubah menjadi hitam. Pada hari keempat itulah, pada pagi hari, terdengar suara keras menggelegar dari langit. Mereka disambar halilintar yang dahsyat. Seketika kaum kafir Samud mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Nabi Soleh dan para pengikutnya selamat. Mereka hijrah ke Ramlah di daerah Palestina sebelum azab itu datang. Wallahu alam bisawab.